Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Mari kita bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas, bab 12, ayat 54 sampai 59. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat atau mendengarkan ramalan cuaca dari televisi atau media sosial yang lain? Kita semua pasti bermawas diri dan akan bersikap waspada. Biasanya juga ada peringatan-peringatan terlebih dahulu, sehingga kita yang berpergian akan semakin mawas diri. Sebenarnya ada banyak orang yang memiliki kepekaan tersendiri untuk membaca tanda-tanda alam, tanpa membutuhkan ramalan dari media sosial. Mereka sudah memiliki pengalaman tertentu, seperti membaca arah angin, melihat posisi bentuk awan, merasakan suhu udara, dan fenomena-fenomena alam lainnya. Tanda-tanda alam ini mengatakan sesuatu kepada manusia untuk membangun sikap mawas diri dan berwaspada. Ramalan cuaca itu kadang memang tepat, tetapi kadang juga tidak tepat karena semua tergantung oleh Tuhan. Namun hal yang terpenting adalah sikap mawas diri kita. Harus selalu dimiliki oleh setiap pribadi supaya kita bisa selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam Injil pada hari ini memuji kemampuan manusia untuk membaca tanda-tanda zaman. Misalnya, dengan melihat awan naik di sebelah barat, maka orang berani mengatakan akan datang hujan. Dan hal itu memang benar terjadi. Atau melihat angin selatan bertiup, maka hari akan menjadi panas terik. Manusia menilai zaman berdasarkan pengalaman yang bertahun-tahun yang dialami. Dan kadang ada kebenarannya. Namun masalah yang diangkat oleh Yesus adalah pada ketidakmampuan manusia untuk membaca tanda-tanda keselamatan di dalam dirinya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa manusia itu bersikap munafik karena hanya mampu menilai rupa bumi dan langit, tetapi belum mampu menilai zaman ini. Mereka melihat Yesus sebagai sumber keselamatan, namun mereka tidak membuka diri untuk menerimanya dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus mendengar sabda dan merasakan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari segala sakit dan kelemahan. Apa yang mereka rasakan dan saksikan sendiri seharusnya membuat mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Kritikan Yesus pada Injil hari ini sebenarnya juga mengkritik kita. Kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, mengetahui banyak hal dari Injil tentang Yesus Kristus. Namun hidup kita belum sepadan dengannya. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus, maka hidup kita pun harus menyerupainya. Tanda-tanda keselamatan harus dirasakan oleh kita semua sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk mengaktualisasikan tanda-tanda keselamatan yang diwartakannya, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berani memutuskan sendiri apa yang baik dan benar di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman.
untuk mawas diri, maka manusia pun harus bersikap bijaksana untuk melihat jalan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Jika batin yang lain adalah kemampuan untuk berdamai, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup berdamai bukan hanya dengan orang yang dekat dengan kita, tetapi juga dengan lawan. Kita juga harus membangun rasa damai, atau biasa disebut rekonsiliasi. Dan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah semangat pertobatan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ia menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita untuk membedakan mana yang baik dan benar. Maka hendaklah kita juga menjadi bijaksana untuk membuka diri bagi keselamatan. Untuk itu, pertobatan adalah jalan yang tepat untuk mau memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.